semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemi Nur Angela dari kelas 5B PGSD dengan NIM 1802180. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pemakaian Google Classroom. Nah, biar lebih jelas, simak videonya. Pertama-tama kita masuk ke Google dan klik Google Classroom. Oke, setelah kita klik Google Classroom, nah di pojok atas itu ada login. Nah, kita login Google Classroom. Oke, nah di sini kita masukkan email kita. Nah, seperti ini. Setelah kita memasukkan email, pastinya kita harus memasukkan kata sandi. Nah, setelah masuk kata sandi, kita klik continue, terus kita pilih I am a teacher karena kita sebagai guru. Oke, setelah itu kita klik tanda plus, nah digabung kelas gitu, atau buat kelas bukan gabung kelas. Nah, kita tulis kelas. Karena saya mau ngambil kelas 2 dan tema 6 subtema 2, maka di sini kita tulis aja kelas 2 tema 6 dan subtema 2. Kenapa tidak menulis nama saya sendiri gitu? Karena kalau nama tuh kalau kita gabung ke kelas gitu, karena saya kan buat kelas. Nah, kalau misalkan kita sebagai siswa gitu gabung ke kelas, nama kita tuh sudah ada di mereka tanpa kita menuliskan nama. Jadi di bagian ini kita tulis NIM. Nah, 1802180. Nah, mata pelajarannya kita tulis aja temanya. Merawat hewan di sekitarku. Nah, seperti itu. Setelah membuat kelas, pasti ada kode. Nah, kode kelas seperti itu. Kita salin dulu kodenya. Nah, setelah kita salin, baru kita sebarkan ke anak-anak. Kita tunggu siapa yang masuk. Dan baru 1 yang masuk. Seperti itu. Nah, setelah itu kita pembukaan kelas. Seperti kita memberikan salam terlebih dahulu. Lanjut kita menanyakan kabar gitu. Apakah kabar mereka baik-baik saja gitu kan. Nah, kayak memberikan sambutan dulu di pagi hari gitu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Seperti itu. Lalu, jangan lupa sebelum belajar kita itu harus berdoa. Karena kita harus membiasakan berdoa sebelum belajar untuk anak-anak. Setelah berdoa, kita harus menyuruh gitu mereka untuk hadir dengan memberikan kehadiran mereka di kolom komentar, seperti komen di kolom komentar seperti itu. Absen gitu kan, kehadiran mereka siapa saja yang hadir pada hari ini, dan setelah itu diposting lah pembukaan. Setelah pembukaan, nah kita memberikan materi kepada anak-anak. Misalkan kita menyuruh anak-anak itu untuk membuka buku siswa gitu. Misalkan kita suruh anak-anak membuka buku siswa halaman 43 gitu. Dan biarkan mereka membaca. Nah, nanti baru kita jelaskan misalkan melalui video seperti itu. Nah, kita suruh dulu misalkan anak-anak untuk menyuruh membaca buku siswanya terlebih dahulu.
Karena membaca itu merupakan gitu, melatih gitu, bagaimana sih cara membaca anak kelas 2 SD. Nah, merawat hewan di sekitarku. Seperti itu. Setelah itu kita posting lagi materinya. Nah, seperti ini. Setelah memposting lanjut kita memberikan lagi video gitu. Nah, setelah membaca buku, siswanya mari kita belajar melalui video gitu. Jadi anak itu tidak bosan gitu, tidak hanya membaca juga, namun anak juga menonton video melalui link gitu. Nah, caranya yaitu kita ada klik tambahkan di sana. Nah, kita klik tambahkan. Oke. Nah, kita ambilnya link. Karena kita akan mengambil dari YouTube. Nah, kita tulis dulu linknya. Ya, seperti ini. Setelah kita menulis link, kita tambahkan link aja. Nanti juga kalau linknya betul atau benar gitu, bakalan muncul videonya. Nah, seperti ini. Lanjut, kita posting kembali videonya. Nah, jika diposting akan seperti ini. Baru nanti anak-anak akan menonton, tinggal klik videonya dan anak-anak akan segera menonton video tersebut. Setelah itu kita berikan tugas untuk anak-anak. Nah, di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi gitu. Nah, kita ambil yang tugas. Oke. Judulnya itu kita ambil pertanyaannya aja. Misalkan kita tulis judulnya itu pertanyaan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak gitu. Misalkan sebutkan apa saja benda yang bisa membersihkan kandang ayam, misalkan kayak gitu. Nah, di petunjuk itu kita misalkan tuliskan aja misalkan jawabannya itu harus minimal 2 gitu. Jadi jangan 1. Nah, misalkan minimal jawab dengan 2 jawaban gitu. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada nilai gitu. Kita bisa nilai 1000, 100, 10 dan itu tergantung. Nah, saya pilih 100. Di sini kita ambil deadline-nya gitu, batas waktu pengumpulan. Saya ambil 10 Desember dan juga di sini waktunya. Jam berapa sih telatnya tanggal 10 itu? Saya ambil jam 4 sore misalkan. 16.00. Nah, terakhirnya kan seperti itu. Nah, kita tugaskan. Oke, saya tugaskan akan seperti ini. Dan setelah ditugaskan, kita lihat siapa yang mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, itu Sonia Dinda Agesti sudah mengumpulkan tugasnya. Dan kita lihat jawabannya itu ada sapu, pacul, skop, dan sikat. Nah, di sini kita tulis nilainya. Berapakah nilai yang Sonia dapatkan gitu untuk hari ini? Apakah kamu 100, 80? Nah, itu kembalikan. Nah, nanti nilainya akan muncul di Sonianya, di muridnya gitu maksud saya. Di siswanya. Oke, setelah memberikan kuis kepada anak-anak gitu. Kita penutupan atau terakhir penutup gitu. Nah, kita tulis lagi seperti yang awal. Seperti biasa kita penutup alhamdulillahirabbil alamin.
Seperti itu. Nah, misalkan kita alhamdulillah gitu. Kelas untuk hari ini. Jadi bagaimana kita menutup pelajaran gitu, menutup pelajaran untuk anak-anak menggunakan Google Classroom. Seperti kita alhamdulillah dulu gitu. Dan misalkan jika ada tugas, silakan ditulis di sini tugasnya apa. Dan jika tidak ada tugas, kita kasih clue juga di sini gitu, di tempat ini. Kalau di sini kalau misalkan tidak ada tugas karena tadi sudah ada tugas gitu kan pas pelajaran seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih belajar membuat Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya.